akan pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Itu tandanya bahwa hidup kami semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Penyembahan kami, pujian kami, sorak-sorai kami di minggu pertama di tahun 2022 ini, biarlah boleh menjadi ukupan, wewangian, persembahan, dupa yang harum di hadapan. Karena kami tahu waktu kau bersuka cita, kau akan sampaikan isi hatimu kepada kami. Dan lebih lagi hamba mengucap syukur, berterima kasih Bapa, kau pilih hambamu hari ini di depan umatmu yang kudus untuk menyatakan isi hatimu, bahwa setiap kami yang hadir hari ini, kami tercipta masa depan yang baru yang penuh harapan. Dan itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan Yesus. Jangan biarkan satupun kami punya hati yang keras berbantah-bantahan, tetapi biarlah setiap kami punya telinga yang terbuka mau mendengar, dan hati yang rendah untuk mau mendengar, menerima, menyimpan kebenaran firman Tuhan. Syukur dan doa hamba-Mu, hamba nekat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Wow, senang sekali saya boleh menyapa saudara di minggu pertama ya. Rasanya bulan lalu juga minggu pertama ya. Jatah saya kayaknya selalu yang 2 kali kolektor ya. Tema saya hari ini masa depan yang penuh harapan. Tentu saudara kali berpikir bahwa saya akan membahas dari bagian firman Tuhan yang sangat terkenal ya, Yeremia 29 ayat 11, karena dia Tuhan yang sangat tahu rancangan Tuhan terhadap hidup saudara. Rancangan itu di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bukan rancangan kecelakaan, tetapi kepada kita diberikan harapan yang luar biasa. Nah, saya tidak membahas ini, justru saya akan membahas apa reaksi dan respon saudara ketika memasuki tahun 2022 dan benar-benar bisa menggapai harapan-harapan yang baru ya. Jadi kita akan belajar ada 3 prinsip sederhana yang sore hari ini saya nggak lama-lama, karena saya tahu mungkin saudara setelah ini mau ke mall karena ini minggu terakhir sale ya, besok kembali harga normal. Jadi saudara perlu belanja. Nah, kita akan belajar apa yang dilakukan saudara kalau sedikit flashback. Bangsa Israel adalah bangsa yang sungguh-sungguh menjadi bangsa yang dipilih Tuhan untuk menjadi saluran berita tentang Tuhan yang benar ya, waktu itu yaitu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang katanya namanya Yahweh. Jadi Abraham dipilih untuk menjadi bapa, menjadi orang dengan keturunan yang menceritakan tentang Tuhan, karena waktu itu banyak orang menyembah Tuhan yang lain, dewa-dewa yang lain yang dianggap benar, dan yang paling benar tentu saat ini kita berada, dan itu menjadi iman kita, Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus Yesus, Sang Juru Selamat satu-satunya. Nah, kita akan lihat apa sih yang dilakukan bangsa itu. Bangsa itu melakukan hal-hal yang konyol dalam bahasa pergaulan. Percaya Tuhan, tetapi pada hakikatnya tidak mempercayai dirinya untuk diatur pada pribadi yang dia percaya bahwa pribadi itu adalah Tuhan yang sangat mengerti. Sehingga kalau saudara baca setidak-tidaknya dalam Yesaya 48, sampai Tuhan bilang, aku akan mendidikmu bukan dengan cara yang baik-baik, tapi dengan kesengsaraan. Dan pada bagian lain di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-6 kita bisa baca, ini bagian yang menarik yang menjadi bagian kita lompat untuk apa yang kita kerjakan supaya berhasil. Di dalam nasihat Tuhan ketika bangsa ini akan dipulihkan dikatakan begini, engkau telah mendengar semuanya itu, sekarang kau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang. Jadi ternyata setiap hari selalu ada yang baru yang belum pernah kita tahu. Kalau saudara baca dari atas sampai bawah, Tuhan bilang begini, dulu Nabi boleh bicara ini, dulu saya sampaikan sesuatu kepada bangsa ini seperti ini, A, B, C, D, tetapi waktu mau pemulihan, Tuhan bilang sekarang ada hal-hal yang tersimpan yang belum engkau ketahui, akan ada sesuatu yang baru. Walaupun pada pembahasan ini mungkin saudara dengar bukan sesuatu yang baru. Mengapa? Karena saya mengutipnya dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi efek dari apa yang kita kutip dari firman Tuhan mungkin
mungkin saja di tahun 2022 ini saudara mendapatkan sesuatu yang baru yang gak pernah kau lihat, gak pernah kau pikirkan, gak pernah timbul di dalam hati. Tiba-tiba gue dapet suami yang gue gak nyangka kayaknya minta ampun, dan dia memperlakukan gue seperti putri Cinderella. Wah, gue gak nyangka loh. Dulu gue pikir gue kawin sama preman. Nah, ya kan? Mungkin saudara bilang, tiba-tiba gue gak nyangka, gue gak berpikir gue bisa kuliah lagi. Ada bapak-bapak duduk di ujung lalu manggil gue, lu kuliah aja, gue bayarin. Begitu kan? Mungkin saudara gak menyangka bahwa ada sesuatu yang kayaknya gak pernah masuk akal Tuhan berikan. Dan itu semua bisa terjadi jika kita mau terus masuk di dalam jalur atau rancangan atau relnya Tuhan. Karena orang di luar Tuhan kalau punya sesuatu yang aneh-aneh dan dia bilang itu dari Tuhan, bohong. Itu dari tuyul, babi ngepet, ya, suster ngesot, ya, dari gunung-gunung, laut-laut, dari hutan-hutan, dia nyembah-nyembah yang lain. Karena orang yang dalam Tuhan pasti buahnya akan terlihat. Nah, didasari peristiwa di dalam Yesaya 48 ayat 6, saya akan melihat, saya akan coba tarik di dalam kehidupan berikutnya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus saudara kerjakan agar di tahun 2022 ini tercipta sesuatu yang baru yang menjadi harapan bagi kita? Entah apa pergumulan saudara, saya nggak tahu. Apakah itu harapannya jodoh, sekolah, rumahkah, mobilkah, anakkah, saya nggak ngerti. Tetapi ukurannya jelas untuk menggapai harapan itu, untuk melihat segala sesuatu yang baru dalam hidup. Ada 3 prinsip sederhana yang harus kita kerjakan. Jangan seperti bangsa Israel yang mengerti Tuhan, tahu Tuhan, ngerti jalan-jalannya, tahu apa yang diperintahkan, tahu apa yang dilarang, tetapi tidak dituruti. Oleh karena itu bangsa itu harus jadi budak. Saya nggak mau saudara tahun 2022 ini kembali jadi budak. Budak itu bukan berarti harus kerja di pabrik atau kerja tarik gerobak, bukan. Menjadi budak artinya kita dibodohi, dikendalikan, dikuasai oleh dunia. Itu kita menjadi budak. Jadi ini menarik sekali. Kita akan lihat bagaimana agar tercipta. Yang pertama, di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20a, ya. Demikian firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Matius 28 ayat 19. 1, 2, 3. Karena itu terjadi dari satu orang satu dan bangsa mereka dalam Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20a, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Oke, tahan sampai di situ. Padamu itu namanya 20. Perhatikan baik-baik. Jika kita mau melihat sesuatu yang baru di dalam hidup saudara, kalau yang lama udah biasa, yang baru di tahun 2022 dengan harapan, maka perhatikan apa yang dikatakan Yesus. Karena itu pergilah, ada kata jelas, kata kerja, diperintahkan. Saudara harus pergi, saudara harus bertindak, saudara harus melakukan segala sesuatu, menceritakan tentang firman Tuhan. Bukan tugas pendeta, tapi tugas semua orang yang percaya, orang yang sudah diselamatkan. Kalau saya hari ini ada berdiri, itu mungkin karena Tuhan memilih saya untuk berdiri di tempat ini. Tetapi yang pasti Tuhan memerintahkan semua orang harus pergi. Dikatakan, jadikan semua bangsa muridku. Saudara dan saya tugasnya adalah yang pertama, kerjakan perintah Tuhan. Hanya orang-orang yang mengerjakan perintah Tuhan itu adalah orang-orang yang bisa melihat karya Tuhan luar biasa. Ya kan? Karya yang hebat. Orang Batak tuh bacotnya gede, biar mati ngomong terus, ya kan? Nah itu dia, saudara. Kesian yang di rumah nggak dengar. Jadi jelas, yang pertama, kalau saudara dan saya mau melihat hal-hal yang baru di dalam hidup, saudara dan saya mau melihat karya Tuhan yang gak pernah saudara lihat, pikirkan, dan timbul di hati. Ayat 19 mengatakan dan 20a, pergilah, ajarlah, ada perintah untuk bertindak. Yang pertama, menjadi orang percaya. Saya lihat di sini lebih banyak anak muda. Yuk, mulai kerjakan perintah. Kerjakan perintah Tuhan bukan harus sekolah teologi, ya.
Waktu kau pacaran, waktu kau memilih kekasih, dan waktu kau memilih bukan yang seiman, itu kau sedang tidak mengerjakan perintah Tuhan. Jangan sok bilang, ya nanti Pak Pendeta saya bisa tarik lah. Baca Alkitab aja bolong-bolong, buka Alkitab aja nggak ngerti, mau narik orang, ya kan sulit. Oleh karena itu mulai tanggal 2 Januari menjadi komitmen kita bersama, mulai kerjakan. Untuk bisa mengerjakan itu semua, saudara perlu diperlengkapi. Salah satunya adalah ibadah hari Minggu. Konsistenlah kau ibadah. Jangan kau ibadah cuma 1 jam, bilang lama banget pendeta, ngoceh lama banget. Lu nanti di mall sampai tutup. Bahkan mall tutup bilang cepet amat sih, kayak udah vaksin masih tutup jam 9. Please saudara, mulai mengubah paradigma, mulai mengubah karakter hidup kita seperti Kristus. Saya gak bilang saudara harus tiap hari baca Alkitab sampai gak kerja, mati juga. Tetapi waktu kita mau mengerjakan, melakukan segala sesuatu, lakukanlah dengan sukacita karena kita mengalami Tuhan. Filipi 2 ayat 14-15 dengan jelas mengatakan ini. Mari kita baca Filipi pasal 2 ayat 14 dan 15 supaya kita bisa melandasi tahun 2022 melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya. Dikatakan bercahaya di mana? Di antara mereka. Seperti apa? Bintang-bintang, bukan di langit tetapi di dunia. Kalau ngomong dunia ya tentu bumi inilah, kita tinggal di dunia ini. Saudara lihat orang-orang yang mau melihat karya Tuhan yang baru dalam hidupnya. Yang pertama, dia harus kerjakan perintah Tuhan. Tidak ada ngomong kosong. Kalau ada orang kesaksian di sini, Tuhan berkati saya, Tuhan ini, tapi dia tidak mengerjakan pekerjaannya. Dia tidak melayani, bohong, bukan dari Tuhan. Kalau ada orang datang ke tempat ini dan bilang sepanjang tahun Tuhan luar biasa, tapi buset, ibadah kagak, ya kan, punya komunitas Kristen kagak, lalu bilang saya diberkati Tuhan, enggak percaya. Saya enggak percaya, karena hanya orang-orang yang mengerjakan perintah Tuhan. Yang tentu kalau kita bicara hitung-hitungan karyawan aja, lo kerja lo baru digaji. Saya nggak bilang itu ya orang Kristen harus kerja baru dapat berkat. Justru orang Kristen sudah menikmati berkat, maka dia bekerja. Dan waktu dia bekerja, orang melihat cara bekerja dia berbeda. Maka cara bekerja dia itulah yang saya namakan sedang melakukan perintah Tuhan. Karena waktu dia bekerja, orang melihat ada sesuatu yang lain. Dia beda dengan bintang-bintang yang lain. Dia bukan Gemini, Sagittarius, Aquarius, bukan. Tetapi dia bintang di timur, ya kan? Dia bintang yang membawa terang bagi banyak orang. Jadi jangan bangga dengan apa Capricorn, Kalajengking, Scorpio, nggak penting gitu ya. Saudara lihat, yang pertama kerjakan perintah Tuhan. Ini penting, saudara. Kerjakan perintah Tuhan. Yang kedua, bagaimana agar kita dapat merasakan sesuatu yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita di tahun 2022. Jadi kalau yang lama bukannya afkir, cuma kalau saudara cuma cerita tentang Tuhan itu aja sama orang nggak menarik lama-lama. Harus ada yang baru. Karena kita selalu nyanyi, selalu baru tiap hari, baru tiap hari, besar setiamu Tuhan. Atau kita suka bilang besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi bertambah jelas. Kita selalu ngomong setiap pagi ada yang baru, tapi begitu keluar kamar, keluar rumah, orang lihat yang lama terus tampilkan. Ya kan, kalau baju nggak apa-apa lama, sepatu nggak apa-apa lama, cincin nggak apa-apa lama. Nanti saudara salah aliran, tuh harus baru. Bilang mas suami, bilang calon suami, baru dong. Tiap gereja harus pakai baju baru, sepatu mesti baru dong. Nah itu kacau. Yang saya maksud baru, saudara bisa menceritakan kepada orang bagaimana berkat-berkat yang saudara terima dari Tuhan, bukan berkat yang pasaran. Kalau saudara cerita, iya gue diberkati loh, Tuhan beli mobil pasaran, gak usah cerita. Norak kampungan, yang di rumah bener kampungan,
kalau ngomong berkat ada duit, terus ukurannya rumah gede, kampungan, koruptor juga bisa dapat rumah gede, nggak perlu penyembahan lama. Tetapi hidup kita yang berbeda. Orang bilang lu tahun 2022 beda, lu 2021 penyembahan, tapi lu bilang duit jalan terus, sekarang udah enggak, malah lu bagi duit sama orang. Ih, luar biasa. Kenapa sih? Ya gue baca firman Tuhan, katanya gue mesti lakukan perintah Tuhan, jadi gue lakukan. Yang kedua, dari sini kita belajar Matius 28 ayat 20b. Kita teruskan ayat yang tadi dan ini menjadi jawaban. Jadi Matius 28 ayat 20. Ya, kita baca aja kalau nggak dari awal. Yuk, 1, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dengar baik-baik, ini dia 20b. 1, 2, 3. Dan ketahuilah. Jadi jelas. Woi, kalau bahasa Jakarta kau, lu biar tahu. Nah, kalau saya Yesus nih tinggal di Serpong. Yesus kalau lahir tahun sekarang pakai jeans, saudara, biar tahu. Karena dia 2000 tahun lalu ya pakai gamis, karena di daerah Arab, Timur Tengah. Jadi saudara mesti bayangkan kalau Yesus umur 33, bahasanya pasti bahasa anak 33 tahun, bukan bahasa Alkitab. Mungkin Yesus bilang, Petrus mau ketahuilah. Bahasanya kalau anak muda, biar lo tahu. Nah, biar lo tahu, gua nyertai lo semua, begitu kira-kira. Saudara lihat yang kedua dikatakan begini, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Tahu dong artinya? Dulu pacaran bilang aku akan senantiasa bersamamu. Habis COVID badan selebar 2 kali mimbar udah kagak ya. Saudara lihat, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa, itu artinya sampai finish. Hanya maut yang memisahkan. Karena dia bilang senantiasa kepada akhir zaman. Jadi selama dunia ini masih ada, dia menyertai saudara dan saya untuk melihat segala sesuatu yang baru dari Tuhan di tahun 2022. Maka yang pertama, saudara mau nggak mau harus kerjakan perintah Tuhan. Dan yang kedua, saudara jangan cuma ngerjain seperti sapi yang dicocok hidungnya, tapi saudara mengerjakan itu dengan percaya pada janji Tuhan. Jadi orang yang mau melihat pekerjaan yang mulia Tuhan dalam hidupnya, dia juga mesti percaya bahwa itu pasti terjadi. Banyak orang tidak percaya, walaupun dia ngomong dengan mulutnya percaya, sehingga nggak sedikit minta maaf orang Kristen tetap tuh korupsi, tetap tuh bohong, pacaran nipu, yang nggak enak bekerja juga bohong. Bohongnya sih nggak masuk neraka kayaknya, paling cuma contoh gitu. Ayah aja di mana udah telat, udah deket tuh, udah deket nih, udah deket mana, deket jembatan, padahal masih jauh nih di Kembangan. Dia bohong untuk menenangkan orang yang menunggu. Kok nggak nyampe Kembangan? Iya tadi ada nikung tuh macet, itu bohong loh. Orang bohong itu cenderung penakut karena dia takut dimarahi. Jadi ini yang sederhana aja. Udah bilang aja, kalau di kantor telat bilang aja tadi MRT-nya ini, nggak boleh. Makanya orang yang bohong itu adalah orang yang masih ragu dengan janji Tuhan. Orang bohong jangan ngomong janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Matahari nggak pernah terlambat bersinar, tapi kita selalu terlambat untuk ngomong kebenaran. Oleh karena itu dikatakan orang-orang yang percaya pada janji Tuhan, dia harusnya tidak boleh khawatir di dalam hidupnya. Khawatir yang saya maksud adalah khawatir yang mengendalikan hidupnya. Khawatir boleh lah. Saudara kalau pulang jam 2 pagi dari sini jalan kaki, khawatir dong, normal itu. Tetapi ketika ada berita Omikron, takutnya minta ampun. Saya percaya virus itu ada. Tapi ketika virus itu diberitakan dan mengendalikan otak kita di bawah alam sadar, lalu saudara memutuskan untuk tidak ibadah, tapi tetap ke mall kau putuskan datang. Ini luar biasa. Pesta tetap ada, reuni SMA, reuni kuliah tetap ada karena 2 tahun udah terpisah. Kumpul di kafe foto bareng, gandengan, ketemu cipika-cipiki udah biasa sekarang. Ya, kemarin saya kebaktian malam tahun baru, ya bagaimana dong? Apa pendeta, apa kabar? Dia gini, masa gue pakai COVID? Gue jelek dong.
saya, soalnya jangan ikutin saya. Tapi kalau bilang, lo kok jadi lo yang takut, nanti salah nih pendeta. Tapi saya nggak mau bohongin diri saya, ya saya emang begitu kan. Pak pendeta apa kabar? Dia begini, masa saya bilang gini? Lucu dong gitu kan. Itu saya salah kan. Dia ya nggak apa-apa. Lagi nggak tahu ntar dari mana omikronnya, pokoknya dari situ ntar semua diperiksa aja. Tapi puji Tuhan sampai sekarang nggak ada yang bengek. Ada 40 orang tanya, ada yang batuk nggak ada. Kenapa? Karena tulus kalian niatnya. Bukan, saya nggak suruh saudara lakukan itu. Maksudnya ketika saudara harus berhadapan dengan keputusan, ambillah keputusan di atas kekhawatiran saudara. Lihat dikatakan begini di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Filipi ayat 6 pasal 4 ayat 6 dan 7. Kita baca sama-sama saudara. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hidup ini bersyukurlah karena kasih setiamu. Ayo bersyukur, sembah. Sekali lagi saya nggak ngajarin saudara untuk lawan virus itu ada, tapi jangan dia membuat engkau jadi takut. Yang saya ngeri kau takut ke gereja, tapi kau nggak takut kerja cari duit, itu ngeri lagi. Ternyata lu lebih takut mati di gereja daripada mati di kantor, mati di mall, itu lebih ngeri. Lalu kita mulai berdalih, ya kan kalau ibadah bisa di rumah. Emang mau cari duit bisa di rumah? Gua kan nggak bisa, gua kan dulu harian. Nah, ini jadi repot. Bagi saya, segala kekhawatiran bisa kau bawa dengan doa, permohonan dan ucapan syukur. Ayat 7 berkata begini. Yuk, 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, segala pengertian akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Jadi waktu kita percaya pada janji Tuhan, apa yang bisa kita pikir di kepala kita yang mentok sampai di sini, ternyata damai sejahtera Tuhan bisa memecahkan itu, dan jauh dari apa yang gak mungkin bisa kita cerna. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan. Bukankah orang kalau tangkap ikan itu harus malam? Dan Tuhan membuktikan saya berkuasa atas alam, sehingga Petrus, Yohanes dan Yakobus melempar jalannya dan dapat ikan pagi hari. Terus Tuhan gak ubah semua dikembalikan. Bisa kan nangkap ikan pagi dapat di laut? Nggak bisa. Tapi di grosir ikan bisa. Lu datang aja ke toko ikan ada. Tapi kalau cari di laut, pagi-pagi ikannya pada tidur mungkin. Jadi jelas, orang yang mau percaya pada janji Tuhan, dia harus berani menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan, karena Ia memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan mulai hari. Tuhan, saya nggak khawatir soal jodoh, urusannya nantilah Tuhan. Gue nggak khawatir Tuhan soal suami saya. Saya tahu dia nggak setia, dan saya tahu itu resiko saya waktu memutuskan mau menikah sama dia. Tapi ketika saya lempeng, saya lurus, saya kerjakan janji Tuhan, saya kerjakan perintah Tuhan, saya kerja janji Tuhan, saya yakin suami saya akan pulang. Itu dong. Tapi gue gak kuat Pak Pendeta, lu kurang ajar Pak Pendeta. Depan gue lo digandeng selingkuhannya. Dulu waktu pacaran juga kayak gitu. Gue jelas kok pacarnya. Dia pacaran lo sama anak IPA 3. Sakit lo hati gue. Pendeta cuma bilang, iya lo on SMA aja udah selingkuh, lo tetap mau kawin. Sekarang lo ngadu sama gue, enak aja. Lo yang enak, anak lo 3, anak lo 5, lo liburan. Lo susah lah, ngadu sama gue. Jangan. Ketika kamu memutuskan menikah dengan dia, terima segala hal yang buruk dan yang baik. Makanya dengar yang belum menikah, Bupati Bujang Pala 3, dengar baik-baik. Ya, perempuan-perempuan mikir 150 kali kalau mau menikah. Mikir, lebih baik mikir sekarang. Di tahun 2022, kalau kau pacaran, kau mau menikah tahun ini, mikir lagi, doa Tuhan nih bener nggak nih? Supaya nanti kalau kau memulai sesuatu, kau nggak salah. Ini bukan khawatir loh. Cuma saya mau Tuhan, janji Tuhan tentang pasangan saya, tentang rusuk saya yang hilang itu, atau tentang tempat rusuk saya dulu di mana, rusuk pria itu, nggak salah Tuhan. Yang namanya pacaran semua manis lah, duit tinggal 20.000 juga laki lo terima, lo beliin lagi pulsa. Cinta gelap, orang kalau cinta buta.
Saudara pernah nggak mengalami cinta sama Tuhan Yesus seperti kau mengalami waktu cinta sama pacar? Jarang. Ya. Kenapa? Waktu kau belum punya pacar, belum pernah kau berkorban mati-matian untuk gereja. Itu mau gereja hujan, ya udah. Yesus itu sebetulnya kecil di hati kita, saudara. Nggak ada apa-apanya dibanding dengan hal dunia yang kita cinta. Bayangin kita mau gereja dulu, masih jomblo, hujan gak jadi. Tapi waktu lu punya pacar, hujan lu terobos. Bener gak? Bener apa ya bener? Waktu kita pacaran, jauh juga, jauh loh. Robinson ke sini misalkan, mati-matian. Tapi kalau gereja, aku kayaknya nggak datang deh, hujan gila. Tapi kalau sama pacar, kamu baru hujan aja nggak berani terobos, ngomong lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki. Baru geledek 3 kali dulu batal, datang langsung kali topan dengan jalanan. Cinta, oh cinta, oh cinta. Sama Yesus pernah nggak begitu? Kalau nggak jangan ngomong lah, tahun 2022 berubah. Kalau saudara memang hobi, suka, memang Tuhan taruh jam 5, datanglah ibadah. Kecuali ada kematian. Kalau arisan bilang, sorry ya gue jam 4.30 gue balik, kenapa gue mau gereja? Lu gitu aja gereja, lu kan jarang ketemu gue. Gue gereja dulu, habis itu gue balik lagi. Nah itu baru namanya cinta. Tapi banyak orang bilang ini, ya udah minggu depan aja lagi gereja, kan ada lagi. Saudara ini dengar baik-baik ini. Tahun 2022 mau mengalami hal yang baru dari Tuhan, bikin tindakan juga yang baru. Jangan lo bikin tindakan yang sama seperti tahun lalu, tapi mau minta hasil yang baru, nggak bisa. Segala sesuatu yang baru menghasilkan yang baru. Ya kan? Mana mungkin kita hidup gaya lama minta yang baru? Yesus aja bilang tempat anggur lama nggak bisa nahan yang baru, jebol. Oleh karena itu, yang ketiga, lihat Yesaya 40 ayat 31. Hanya orang-orang yang bisa melihat sesuatu yang baru dari Tuhan, yang penuh harapan itu jika dia kerjakan perintah Tuhan. Yang kedua, dia percaya pada janji Tuhan, makanya dia mengerjakannya penuh dengan semangat. Dan yang ketiga, mari kita baca saudara 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang mau lihat sesuatu yang baru di tahun 2022, dia juga tahan. Dia punya kekuatan untuk menanti janji Tuhan. You percaya tapi you gak kuat tahan, itu bahaya. Saya kerjakan Pak pelayanan saya di FEB. Saya percaya ada janji Tuhan, baru jalan 6 bulan gak kuat, pindah deh. Saudara anak muda, kalau kau sudah komit, ya khususnya mungkin yang swing voter nih jemaah, datang nih ke ibu koordinator, bilang, Bu saya mau pelayanan dong di sini. Diterima. Hidup lu sampai tua mati nggak pernah melayani di gereja. Gua bingung loh, ada orang bisa nggak melayani di gereja. Melayani bukan khotbah, terima kamu tuh yang tadi di meja itu toh belum datang semua orang dia di gereja lu udah duluan. Ya kalau kita Kristen ada upah-upahan gitu, ada pamrih-pamrihan gitu, paling gede itu hadiahnya. Kita belum datang dia duduk, amplop dia rapihin, ya kan? Apalagi nanti kalau dia hitung, aduh ada yang kasih 1.000, Patimura pakai golok, berantem aja nih. Gereja ini suka darah tinggi, saya tahu gara-gara banyak kolektor 1.000, berkelahi terus. Kasih aja golok supaya didoain, supaya tenang. Loh yang merah gimana Soekarno-Hatta? Udah bawa ke mall aja. Emang kurang ajar kita. Kita mau minta yang merah tapi kasih golok, bingung. Iya kan? Ini penting saudara. Orang-orang yang mau melihat sesuatu yang baru, dia harus tabah menanti janji Tuhan. Dia harus kuat seperti Raja Wali yang terbang tembus. Dia harus bisa berlari, dia jalan, dia nggak akan pernah capek. Yuk saudara orang yang beruntung. Buat saya saudara beruntung hari ini ada, karena saudara memilih ada di tempat ini dan Tuhan ingatkan hal yang sederhana, tetapi sulit dilakukan kalau kita nggak mau. Mulai hari ini lakukan perintah Tuhan. Saya nggak tahu Tuhan perintahkan apa dalam hidup saudara, tetapi manusia yang hidup, apalagi dia Kristen, pasti ada pesan Tuhan. Sensitif sedikit lah, makanya baca firman Tuhan. Lalu yang kedua, jangan cuma jadi orang yang mengerjakan tanpa goal. Oleh karena itu, waktu mengerjakan percaya, waktu saya kerjakan pasti ada janji Tuhan. Saya nggak akan celaka, nggak akan capek.
begini, dengan kekuatan sayapnya Raja Wali bisa menerobos awan-awan. Dikatakan orang yang setia menanti janji Tuhan, dia tidak akan pernah menjadi lesu, menjadi lelah, tetapi dia akan tetap semangat karena dia tahu di sana ada mahkota yang tersedia. Beri tepuk tangan yang meriah buat biar yang nonton tahu di sini ada manusia, dikira saya ngomong sendiri, ya kan? Mazmur 126 ayat 5 dan 6 menjadi ayat terakhir kita. Nah, orang yang mau melihat sesuatu yang baru dalam hidupnya, jangan pernah takut lelah, jangan pernah takut nangis dibantai orang, tapi harus maju terus. Dan engkau akan melihat penyertaan Tuhan, penggenapan janji Tuhan waktu kita kerjakan apa yang Tuhan mau. Yuk kita baca 1, 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dan ada tuh lagunya dan la 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 la. Nanti deh kolektor kedua lagu itu biar lagi ngasihnya nangis gitu. 2 kali gua ngasih nggak apa-apa, nanti lu pulang ketawa-ketawa deh, duit gua habis nggak apa-apa deh. Saya nggak suka sih kalau minta kolektor gitu, enggak ya kan, saya juga nggak ada pesan. Saya cuma bilang hari ini saya 3 kali khotbah, cuma satu hal, kau bikinlah Tuhan kaget sama dirimu hari ini. Jangan kau kaget terus lihat pekerjaan Tuhan, bikin itu hari lagi lihat lo nggak nyangka. Cobalah kau nanti kasih kolektor lebih besar dari tahun 2021. Itu aja coba. Selama ini gue kasih 10.000, lo kasih 11.000, lebih besar gitu. Saya nggak suruh 1 juta. Selama ini gue kalau kasih 5.000, kasih aja 6.000. Coba berikan di minggu pertama yang terbaik, yang tidak pernah kau lakukan di sepanjang tahun itu. Itu aja ukurannya, gampang. Gue punya duit, selama ini gue kalau kolektor 50.000. Coba kali ini, sekali ini aja. Besok balik lagi, pelit lagi nggak apa-apa. Sekali ini aja. Biar engkau bikin tuh malaikat itu Tuhan. Biasanya dikasih amplop, yang pertama sih ada duit, yang kedua kosong. Ada gereja lu buka kolektor amplopnya kosong, pernah ngalamin nggak di sini? Saking pelitnya, dia bohongin Tuhan lu. Mendingan gak usah kasih amplopnya, diam aja gini, udah. Jemaat ini juga nggak marah kan Bu kalau orang nggak kasih. Yuk kita ubah dong mindset, karakter kita. Mungkin lo bilang, aduh gue kolektor sakit. Saya nggak suruh saudara kasih jual rumah, nggak. Saya tidak pernah berkhotbah tentang begitu. Tetapi yuk di minggu pertama kau lakukan segala sesuatu yang bikin malaikat ini dia tarik jubahnya Yesus. Bumben nih orang biasanya tuh pelit banget, minta ampun. Gereja pelit tapi giliran pulang makan di Imperial 6 porsi, gila dahsyatnya, luar biasa ya Tuhan. Terus saking rakusnya kena asam urat, minta tolong lagi sama Tuhan, asam urat ya kan. Kata Tuhan, bukan makanannya, congor, mulut lo atur ya. Nah saudara lihat ayat yang ke-6, mari kita lihat ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Orang yang berjalan maju, lihat ya, orang berjalan maju berarti orang itu tetap aktif walaupun hidup penuh dengan penderitaan. Dikatakan orang yang berjalan maju dengan menangis, jangan cuma banyak nangis di rumah, keluar di tengah penderitaanmu, tetap menabur supaya apa? Dia pulang dengan sorak-sorak, membawa berkas-berkasnya, ada lebih buat keluarga di rumah. Bukankah Ruth menangis setiap hari, mengambil kiri kanan, tapi dia pulang membawa berkas-berkasnya buat Naomi. Jadi hidup ini di tahun 2022, buatlah sesuatu yang baru, yang belum pernah kau buat di tahun 2021. Makanya saya pancing 1 kali aja. Biasa lo kasih kolektor 10.000, lo kasihlah 11.000. Minimal malaikat bilang ini, ada kenaikan ekonomi. Iya kan? Wah. Di pagi saya khotbah temanya tahun baru dompet baru. Wih, ngeri nggak? Tahun baru dompet baru. Orang pikir gitu, dompet kita ada 2. Yang pertama dompet jasmani, yang kita taruh di kantong atau di tas. Dompet tempat menyimpan segala sesuatu, KTP, duit. Jadi dompet itu seperti nyawa kedua kita. Tetapi dompet yang satu adalah dompet yang ada di hati saudara. Karena semua surat hidup saudara ada di sini. Karena
apa yang keluar dari sini itu adalah harta saudara. Jadi di tahun ini saudara jangan selalu berpikir dompet jasmani saya harus penuh, tetapi dompet hatimu harus penuh. Karena dengan penuhnya dompet hatimu dengan kebenaran firman Tuhan, jagalah hatimu, segala macam itu, maka pasti keluar hal-hal yang baik dari apa yang Tuhan percayakan di dalam dompet jasmani. Jadi jelas yang utama adalah hati saudara dibetulin. Dompet yang saudara pegang itu hanya bagian efek bagian upah yang kecil lah artinya. Kalau dompetmu, segala yang disimpan di hatimu itu tidak beres. Oleh karena itu percayalah, segala sesuatu yang baru akan kau terima ketika kau juga berani membuang yang lama untuk masuk dengan gaya hidup yang baru. Tuhan akan memberkati kita semua lewat prinsip ini. Kerjakan perintah Tuhan, kerjakan perintah Tuhan, karena Dia memerintahkan pergilah. Lalu yang kedua, jadilah orang yang percaya pada janji Tuhan. Yesus sendiri yang ngomong, aku menyertai. Keluargamu disertai, anak-anakmu disertai, studimu disertai, tujuan masa depanmu disertai. Karena janji itu jelas di awal Yeremia 29 ayat 11. Dan yang ketiga, jangan pernah lelah, kuatlah seperti Raja Wali, terbang tinggi, berlari, berjalan, tidak akan pernah lelah. Oleh karena yang ketiga, nantikan janji Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak pernah dikecewakan. 3 prinsip ini menjadi perenungan singkat kita. Pulang dari tempat ini, pulanglah dengan penuh sukacita. Mungkin kau masih punya perasaan tidak enak datang. Kau sakit, tertekan oleh karena tekanan mertua, orang tua, kakak ipar, adik, dan lain sebagainya. Pulanglah dengan sorak-sorai. Karena waktu kau datang, kau berada dalam tekanan dan kau menangis. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Terima kasih saudara. Mari kita naikkan satu pujian yang luar biasa, yang saya percaya Dia Tuhan yang tidak melihat rupa, Dia Tuhan yang tidak pilih-pilih. Katakan, kau bukan Tuhan